Video ini ditujukan kepada mereka yang peduli terhadap kesehatan mental. Jangan lupa berikan komentar di kolom yang tersedia, dan dipersilahkan subscribe untuk perbaikan kesehatan mental positif. Terima kasih banyak atas support dan perhatiannya. Halo, ketemu lagi dengan Rojali, orang biasa, bukan selebritis, bukan public figure, apalagi motivator. Rojali hanyalah orang biasa yang mengocehkan tentang pikiran-pikiran orang biasa saja, terutama pikiran Rojali yang cukup dangkal. Nah, kalau di episode sebelumnya, Rojali cukup marah mendengar adanya sebuah cerita tentang perlakuan bos dalam tanda kutip yang ngasih semena-mena. Di episode ini sebenarnya Rojali juga masih enggan, tapi tuh kan setiap kali ngomong masalah bos, Rojali sekarang hidungnya jadi gatel gitu. Ini psikosomasis ini. Kayak ada alergi tersendiri gitu. Mending alergi udang masih enaknya lah. Kalau begini, alergi kalau denger kata bos gitu. Ya ampun, sampai segitunya ya cari uang. Di episode ini mungkin Rojali ingin mengkhususkan bahwa pentingnya pemahaman tentang undang-undang tentang jam kerja. Di beberapa negara tentu saja bahkan perundangan ini disampaikan dengan lebih tegas bahwa dilarang untuk menghubungi karyawan di luar jam kerja dalam konteks pekerjaan atau apapun juga. Nah, tetapi rupanya Rojali dengar lagi nih bahwa ada atasan yang ketagihan untuk me-WA, meng-email, menelpon karyawan di luar jam kerja pada saat hari libur maupun saat off yang ditentukan. Aduh, benar deh. Ini hidung entah komedo, entah psikosomasis ini, saudara-saudara. Nggak apa-apa lah. Nah, artinya kembali yang ingin Rojali tekankan adalah bahwa kalau memang jam kerja itu diperundangkan, maka bukan berarti undang-undang itu dibuat untuk dilanggarkan. Kalau demikian, seperti beberapa saat yang lalu Rojali mendengar atau melihat sebuah podcast yang menarik tentang ini yang ngomong Jaksa Agung nih ya. Dia mengatakan bahwa peraturan sudah baik, sudah ada. Dan setiap peraturan perlu yang namanya pengawasan. Pengawasan yang baik juga akan memperkecil bagaimana pelanggaran-pelanggaran atau penodaan terhadap perundangan dan aturan itu terjadi. Kembali lagi kepada atasan atau siapapun juga namanya ya. Ketika masih me-WA seseorang, karyawan dalam hal ini, dan berbicara masalah pekerjaan. Ini Rojali sendiri nggak habis pikir gitu. Apa yang ada di otaknya itu? Kecanduan atau fetis gitu. Ini, kenapa? Sebab begini teman-teman. Nggak usah ngomong masalah orang yang di WA atau di email masalah pekerjaan di luar jam kerja. Ini masalah tambahan upah atau tambahan lembur. Aduh, jauhan lah. Kalau begitu Rojali akan ngomong lebih jauh lagi. Paham nggak sih bahwa kesehatan mental karyawan itu penting? Kalau hanya karena WA yang terus-menerus, WA yang di luar jam kerja, penugasan atau telepon di luar jam kerja, mengakibatkan stres, mengakibatkan depresi, maka bagaimana biaya kesehatan mental karyawan itu?
Apakah benar sih ada aturannya bahwa kalau terjadi stres akibat penugasan yang tidak pada tempat dan waktunya, maka ini bisa diklaim siapa yang bertanggung jawab? Ini menjadi penting kenapa? Supaya nggak pemberi kerja dan penerima kerja buta terhadap ada hal yang perlu dijaga untuk mencapai tujuan perusahaan yang lebih baik, yaitu keseimbangan, life balance, kesehatan mental yang dijaga. Nah, kalau atasan sudah kecanduan atau fetis dalam merusak kesehatan mental karyawannya, lalu pertanyaannya adalah, apakah tujuan perusahaan itu menjadi tujuan utama dari perusahaan itu? Tujuan itu akan tercapai apabila karyawan sehat mental. Atasan sehat mental juga. Beberapa episode yang lalu dan berturut-turut selalu Rojali menyampaikan masalah ini. Jadi, bagaimana kita stop hubungi karyawan di luar jam kerja untuk masalah pekerjaan. Ini ada undang-undangnya, dan undang-undangan ini bukan dibuat oleh mbahmu untuk kalian langgar. Stop hubungi karyawan di luar jam kerja untuk urusan pekerjaan. Mari bersama-sama menjaga kesehatan mental pekerja dan pemberi kerja. Agar apa? Agar lingkungan pekerjaan menjadi lebih sehat dan lebih baik. Untuk mencapai tujuan perusahaan yang lebih terukur tanpa diganggu oleh hal-hal yang seharusnya dapat diatasi. Kalau Rojali sendiri akhirnya mengingat bahwa nerimo ing pandum, menerima yang diberikan oleh Tuhan bukanlah sebuah kata atau kalimat yang pasif yang menyuruh orang untuk skeptis, tetapi bersifat aktif secara normatif. Sehingga apa? Rojali mungkin menyarankan buat karyawan atau teman-teman yang merasa diganggu oleh WA-WA, email, telepon, pemberian kerja di luar jam kerja, untuk mensikapinya dengan melawan tanpa pasukan dan menang tanpa merendahkan. Salah satunya adalah, ya udah diemin aja. Dibalasnya nanti saja. Dikerjakannya nanti saja. Supaya dua-dua pihak belajar, pihak pemberi kerja dan pihak penerima kerja. Penerima kerja bukan babu, bukan budak, melainkan adalah mitra yang memiliki kompetensi yang diberikan kepada pemberi kerja. Dan pemberi kerja bukan agen perdagangan, tetapi yang memerlukan kemampuan penerima kerja, kemampuan yang disebut kompetensinya. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah. Sampai di sini dulu. Silahkan komentar di bawah ini. Subscribe tentunya ya. Agar supaya Rojali juga lebih bersemangat dan belajar untuk membuat konten-konten yang lebih baik lagi. Sampai di sini dulu. Sampai ketemu lagi.
Salam Rojali.